Nah, kalau kita berteman dengan orang kafir, memohon hidayah agar diberi hidayah di masa dia hidup, itu dibolehkan. Tapi ketika dia telah meyakinkan dirinya tetap dalam kekafiran setelah meninggal, jangan pernah berdoa agar dia diampunkan oleh Allah SWT. Kita fokuskan dulu bahwa sunnah hukumnya berdoa dengan cara membuat kalimat itu menjadi umum. Kecuali pada permintaan-permintaan pribadi, yang sifatnya pribadi, itu silahkan minta hanya untuk pribadi. Ada yang ingin kahwin lagi, itu jangan minta untuk semua. Ya Allah, kahwinkan kami dan seluruh kaum muslimin dan mukminin di seluruh dunia. Bengih mentabah urinang, bengih mentabah dunia. Itu bisa marah semua isteri-isteri di dunia. Yang begitu-begitu pribadi, itu tak perlu diumumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh. Luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya, ya Allah muliakan insyaallah. Kita masih membahas tentang adab-adab dalam berdoa. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas di antara adab berdoa adalah menghadirkan hati yang khusyuk sambil merendahkan diri, dan lebih utama untuk merendahkan suara ketika berdoa. Kemudian disunnahkan dalam pandangan sebahagian ulama, yaitu ketika selesai doa untuk mengucapkan selesai doa untuk menyapu wajah. Walaupun hadisnya kemudian menjadi khilaf di antara ulama apakah hadis itu sahih atau dhaif. Namun walaupun begitu, tidak terlarang untuk menyapu wajah selesai berdoa. Bagi yang tidak ingin melakukannya, maka silakan untuk meninggalkannya. Namun jangan menuduh atau memvonis seakan-akan yang menyapu wajah adalah salah satu daripada perbuatan bid'ah. Karena dalilnya ada, namun diperdebatkan derajat hadisnya. Lalu sunnah mengucapkan amin setelah berdoa. Itu yang kita bahas di pertemuan kita yang lalu. Baik, berikutnya adamul i'tida fi du'a.
Janganlah seseorang berdoa berlebih-lebihan. Jangan berdoa berlebih-lebihan. Maksud berlebih-lebihan adalah meminta sesuatu yang mustahil. Contohnya kal-khulud fil hayat, seperti berdoa agar hidup abadi di dunia, atau ad-du'a 'ala al-ghair bil wuqu' bil muharramat, termasuk berlebih-lebihan ketika berdoa agar orang lain terjatuh dalam maksiat. Jadi mendoakan orang agar orang terjatuh dalam maksiat, atau memohon agar orang mendapatkan musibah. Ini salah satu yang tidak disukai oleh Allah, sekaligus tidak akan dimakbulkan doa-doa yang ada unsur-unsur hasad, dengki di dalamnya. Juga termasuk yang disebut i'tidah atau berlebih-lebihan, yaitu ketika seseorang berdoa dalam keadaan berteriak-teriak, atau bahkan sampai melakukan gerakan-gerakan yang tidak pantas. Itu dianggap i'tidah, berlebih-lebihan dalam berdoa atau melampaui batas. Sebenarnya berzikir sama juga. Makanya muzakarah ulama-ulama Aceh ketika membahas tentang zikir sambil bergoyang-goyang, meleknya, ada dibahas dalam, masih ada di YouTube itu Pak. Hasil muzakarah ulama Aceh, yang model zikir, model mediki, goyang ke depan, goyang ke belakang, seret ke kiri, seret ke kanan. Itu sebenarnya tidak dibolehkan, dan itu tidak diajarkan. Bersalawat bagus, pahalanya besar, tapi bersalawat sambil berjoget-joget tidak baik, dan itu menyalahi aturan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah dilakukan muzakarah sudah dilakukan, bahwa mediki model bergoyang-goyang sambil seperti berjoget sambil duduk itu haram dan terlarang. Cuma anehnya setelah muzakarah perbuatan itu menjamur. Ini ada hal yang mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut. Begitu juga dalam berdoa. Jadi jangan minta sesuatu yang tidak mungkin. Juga jangan berlebih-lebihan dalam gerakan atau suara yang melebihi sepantasnya. Dulu orang Yahudi atau Bani Israel itu, di antara permintaan mereka yang melampaui batas adalah mereka meminta kepada Nabi mereka untuk menurunkan makanan dari surga. Itu menunjukkan mereka itu sebenarnya punya sifat melampaui batas terhadap nabinya. Maka kan Bani Israel ini Pak dilaknat oleh Allah, maghdub alaihim, dimurkai oleh Allah, karena banyak sekali permintaan mereka yang mengolok-olok, melecehkan Nabi mereka. Mereka sudah lihat mukjizat Nabi Musa membelah laut di depan mata mereka, keajaiban itu terjadi. Jadi laut terbelah dan sisi kanan kiri air, kata Allah, kat-taudil azim. Jadi berdiri airnya bagaikan tembok. Jadi air bisa berdiri bagaikan tembok tanpa ada tembok yang membatasinya. Jadi sudah airnya bagaikan tembok.
itu dilihat di depan mata. Lewat dari laut, mereka segera menampakkan sifat atau tabiat sebagai seorang Yahudi yang dimurkai, yaitu mereka meminta kepada Nabi Musa macam-macam, minta air. Lalu Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke tanah dan muncullah 12 mata air. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Setelah itu pun mereka minta lagi turunkan makanan. Begitulah dengan Nabi Isa pun, orang-orang Bani Israel melakukan itu. Orang Islam dilarang untuk meminta sesuatu yang melampaui batas. Arti melampaui batas tidak pantas. Tidak pantas. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya memang bukan ada unsur-unsur mengolok-olok, tidak mengapa. Karena Nabi mengatakan berdoalah kepada Allah minta apapun. Kalau minta surga tertinggi. Kalau itu tidak melampaui batas, memang Allah yang suruh harapkan wasari'u, bersegeralah untuk mengharapkan ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin, sekaligus harapkanlah surga. Jadi Allah yang memang sudah berharap. Juga termasuk al-i'tida, melampaui batas, yaitu memohon kepada Allah untuk mengampuni orang-orang kafir. Itu permintaan i'tida, melampaui batas. Nabi Muhammad saja ketika memohon kepada pengampunan atau hidayah kepada pamannya Abu Talib, ditolak oleh Allah SWT. Maka tidak boleh seorang pun dari kaum mukminin yang meminta untuk mengampunkan orang kafir di saat dia telah meninggal dunia. Tidak dibolehkan. Jangan tidak boleh memuliakannya ketika meninggal. Kemudian wala taqum ala qabrihi, jangan doakan di kuburnya, dan jangan minta ampun kepadanya untuknya. Haram. Orang kafir ini adalah orang-orang yang masih diampunkan Allah ketika masih hidup sebelum kematian. Itu pintu taubat terbuka sampai datangnya sakaratul maut. Nah, kalau kita berteman dengan orang kafir, memohon hidayah agar diberi hidayah di masa dia hidup, itu dibolehkan. Tapi ketika dia telah meyakinkan dirinya tetap dalam kekafiran setelah meninggal, jangan pernah berdoa agar dia diampunkan oleh Allah SWT. Itu permintaan yang berlebih-lebihan. Dan itu tidak disukai oleh Allah SWT. Saking terlaknatnya kehidupan atau nasib orang kafir setelah meninggal, dalam pandangan 4 mazhab, seorang mukmin yang meninggal dunia itu tidak diizinkan untuk dikuburkan di pekuburan orang kafir. Jadi kalau kita baca kitab-kitab fikih 4 mazhab, semua ulama menyebutkan tidak boleh menguburkan orang mukmin di pekuburan orang kafir. Dan salah satu alasannya adalah agar mukmin ini tidak mendapatkan bias dari siksa yang sedang diberikan kepada orang kafir. Begitu para ulama mencantumkannya. Jadi jangan sampai jenazah kita di kalangan mukmin jangan sampai dikuburkan di pekuburan kafir. Karena ketika mereka sedang disiksa di alam barzakh, maka orang mukmin ini jangan sampai mendapatkan pengaruh siksa itu, walaupun cuma mendengarkan suara, karena itu akan menyakitkan. Jadi jawab Allah, ini perkara-perkara yang disebut
dengan berlebih-lebihan dalam berdoa. Ya. Berikutnya, sunnah hukumnya di antara adab berdoa adalah menta'mimkan doa. Ini seperti yang ditanyakan di pertemuan sebelumnya, yaitu membuat doa itu menjadi doa untuk umum. Jadi kita rubah dalam doa kita dari bahasa untuk saya menjadi untuk kami. Dan ini berdasarkan beberapa riwayat, walaupun ada riwayat-riwayat yang dhaif, tapi matanya menguatkan, saling menguatkan. Di antaranya yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, ammim, wahai Ali, kalau engkau berdoa, maka buatlah doa itu menjadi umum." Jadi seperti pertanyaan Pak Abdullah ya di beberapa minggu yang lalu, apakah disebut mengubah ayat kalau kita rubah jadi dari Rabbighfirli menjadi Rabbana ighfir lana? Itu tidak disebut merubah ayat. Karena pada dasarnya kita bukan merubah Quran, tapi membuat kalimat itu menjadi umum. Nanti waktu kita baca Quran tetap Rabbighfirli. Kecuali di Quran kita baca Rabbana ighfir lana, padahal di situ tertulis Rabbighfirli, itu baru mengubah ayat. Jadi paling bagus doa itu kalau dipakai dengan bahasa untuk umum, untuk jamaah. Walaupun kita bukan berdoa berjamaah, walaupun kita sedang berdoa sendiri. Jadi ketika kita menyebutkan contohnya Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira atau shighara, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami dan ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Jadi kita menyebutnya kami dalam hati kita, ya Allah, semua kami, ya Allah, yang mukmin, ya, ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Lalu kita sambung lagi, wali jami'il muslimina wal muslimat, ya Allah, ampunkanlah dosa semua kaum muslimin dan muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, yang mukmin semuanya dan semua mukminat di belahan dunia manapun. Itu doa baik dan itu diutamakan doa begitu, Pak. Ini kita telah menghilangkan sifat ego kita untuk hanya meminta pada diri sendiri. Jadi jangan mengira bahwa itu apa minta ke orang, diri sendiri aja belum tentu dikabulkan. Nah, bukan begitu, Pak. Dia ada rahasia berdoa itu. Semakin banyak kita minta ke orang, semakin banyak yang Allah beri ke kita. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang orang tidak mau berdoa seperti ini karena merasa tidak ada manfaat. Dia ingin mengkhususkan dirinya sendiri. Padahal hadis-hadis Nabi yang lain itu malah menyebutkan tentang betapa banyak manfaat mendoakan kepada orang banyak. Kita ketika mengucapkan wali jami'al muslimina wal muslimat, ya Allah, ampunkanlah semua dosa kaum muslimin dan muslimat. Itu doa itu diterima, didengarkan oleh Allah, maka semua permohonan kita itu sama seperti Allah kembalikan doa dari seluruh muslimin dan muslimat untuk kita. Dan itu nanti dibantu dengan beberapa riwayat. Setelah ini kita akan sambung dengan riwayat-riwayat itu. Namun ini di sini ingin kita fokuskan dulu bahwa sunnah hukumnya berdoa dengan cara membuat kalimat itu menjadi umum. Kecuali pada permintaan-permintaan pribadi, yang sifatnya pribadi, itu silakan minta hanya untuk pribadi. Ada yang ingin kawin lagi, itu jangan minta untuk semua, Pak. Ya Allah, kawinkan kami dan seluruh kaum muslimin dan mukminin di seluruh dunia. Ya, bengih metaboh urinang, bengih metaboh dunia, Pak. Itu bisa marah semua isteri-isteri di dunia. Yang begitu-begitu pribadi itu
tak perlu diumumkan. Ada riwayat hadis, namun ada yang mengatakannya dhaif. Tapi ada dua hadis dengan yang model begini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mendengar sami'a rajulan yaqul, pernah mendengar seorang berdoa, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkanlah aku. Faqal, ketika Rasulullah mendengarkan itu, beliau berkata, waihak law ammamta lastujiba lak, seandainya maksudnya celakalah engkau, artinya tidak baik begitu, seandainya engkau memakai kalimat yang umum untuk semuanya, maka doamu lebih mudah terkabul. Jadi hadis ini ada yang mengatakannya jalur sanadnya hadis dhaif. Namun ada hadis lain juga yang juga menguatkan maksudnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa man shalla salatan lam yada' fiha lil mu'minin wal mu'minat fahiya khidaj." Barang siapa yang berdoa lalu meninggalkan kalimat mukminin dan mukminat, maka doanya itu pincang. Jadi tidak sempurna. Jadi ini termasuk salah satu yang disunnahkan berdoa dengan cara meminta kepada semua kaum mukminin dan mukminat. Jadi kita ini kalau begitu doanya, kan kita sudah seperti Nabi, Pak. Nabi itu kan kalau berdoa itu kan selalu memikirkan umatnya. Nabi itu kalau berdoa selalu dia pikirkan untuk semuanya. Begitu sifat para nabi. Jadi kalau kita berdoa seperti itu, jadi kita bukan hanya memikirkan ampunkan aku saja ya Allah, yang lain semuanya masukkan ke neraka. Enggak begitu sifat kita. Kita minta ya Allah masukkan ke surga semua. Ada sifat Nabi pada diri kita ketika kita memohon seperti itu. Nabi Muhammad SAW tidak pernah luput pikirannya daripada memohon untuk keselamatan semua. Tidak pernah luput. Sampai dalam urusan berkurban pun, ketika Nabi ingin menyembelih kurbannya, dalam satu riwayat disebutkan beliau berdoa, Allahumma hadza minka walaka, atau dalam hadis yang lain disebutkan Allahumma hadza anni, ya Allah ini kurban ini dariku, itu ketika mau menyembelih, wa an ahli, dan juga dari keluargaku, wa an ummati man lam yudahi, dan juga kurban ini dari umatku yang tidak mampu untuk berkurban. Jadi Rasulullah dalam yang kurban beliau dengan seekor kambing dalam riwayat. Tapi ketika beliau memohon kepada Allah tentang pahala, beliau memohon, ya Allah, kurban ini dariku, maksudnya balaslah kurbanku ini, dan juga untuk keluargaku, dan juga untuk umatku yang tidak sempat berkurban atau tidak mampu berkurban. Itu sifat Nabi. Jadi itu kelebihan orang yang berdoa secara umum. Nah, lalu berikutnya bersambungan dengan itu, salah satu kelebihan adalah ketika kita membuat doa itu menjadi umum, Allah Subhanahu wa taala juga ikut mengampunkan lebih mudah dan ikut mengampunkan doa-doa semua dosa-dosa kita. Sebagaimana kita minta untuk diampunkan dosa orang, maka dosa kita pun ikut diampunkan, dan itu lebih dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang saleh, orang-orang beriman, kata Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 10, itu ketika berdoa, kata Allah dalam surat ini, wallazina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang beriman, yaitu setelah berakhirnya orang-orang Ansar dan Muhajirin. Jadi orang-orang setelah Muhajirin dan Ansar,
Itu kalau berdoa, yaqulun Rabbana ighfir lana. Jadi orang dulu, Pak, ini kan sudah lewat generasi Muhajirin dan Ansar, sudah lewat. Jadi sudah masuk ke dalam masa tabi'in. Itu contohnya. Kata Allah, nanti orang-orang juga akan berdoa. Bagaimana cara mereka berdoa? Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkanlah dosa kami, wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Ampunkan dosa kami dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami dalam iman. Artinya mereka lebih dahulu beriman. Jadi maksudnya, ampunkan dosa kami dan seluruh dosa-dosa orang-orang Muhajirin, orang-orang Ansar, ampunkan semua ya Allah. Ya. Ini salah satu tipe berdoanya orang beriman. Minta ke saudara-saudaranya semua. Bahkan yang sudah meninggal dunia dia minta. Maka kan kita akan menyambung kalimat, Pak. Al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ampunkan dosa-dosa yang masih hidup dan yang sudah meninggal dunia. Kalau ini disambung lagi, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan jangan jadikan kami punya hasad terhadap orang-orang yang beriman. Jadi ya Allah bersihkan hati kami dengan sifat hasad kepada orang beriman. Karena hasad itu bisa menghanguskan amal. Seburuk-buruknya permainan hati yaitu ketika hasad dari hati dilampiaskan. Kita ini aneh. Kadang-kadang mengaku beriman, tapi sifat dengki, hasad kepada sesama mukmin tinggi. Sehingga muncullah pelampiasannya melalui amal. Kita fitnah, kita buruk-burukkan, kita provokasi. Itu salah satu keburukan kita kadang-kadang. Dan itu perlu berhati-hati. Karena apa yang kita lakukan itu menghanguskan amal kita. Ini kadang-kadang ada orang yang dengki. Dengan sesama orang berilmu dengki. Yang satu dikenal atau terkenal. Jadi yang dengki ini kadang-kadang tidak terkenal. Yang satu dipanggil sana, dipanggil sini. Ceramah sampai keluar kota, entah di mana-mana. Cemburu di hati. Masuk setan. Cemburu itu berubah jadi dengki. Lalu ada muncul keinginan menjatuhkan yang terkenal itu. Bagaimana caranya? Kita potong videonya. Kita ambil kalimat yang tidak sempurna. Kita sebarkan. Inilah orang-orang yang dengki. Dan itu menghanguskan amal dia. Kadang-kadang penyakit ini bukan dari jamaahnya. Kadang-kadang penyakit ini dari ustaznya malah. Jadi kan aneh. Kalau orang berilmu dihinggapi penyakit ini berarti tidak layak disebut berilmu. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala ternyata dulu pun Allah menyebutkan orang-orang berdoa memohon ampun kepada semuanya. Lalu dalam ayat surat Muhammad ayat 19 Allah Subhanahu Wa Taala pun menyebutkan wastaghfir li zambika walil mu'minin wal mu'minat. Mohonlah ampun untuk dosa-dosamu lalu mohonlah kepada semua mukmin dan mukminat. Itu suruhan Allah. Kalau minta doa, minta ampun untuk semuanya. Nabi Ibrahim diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala ketika berdoa beliau mengucapkan Rabbighfirli wa li walidayya. Beliau mengucapkan ampunkan dosaku dan kedua orang tuaku. Walil mu'minin. Beliau setelah mengucapkan dosaku tapi beliau menambahkan dan seluruh kaum mukminin. Ampunkan ya Allah. Yauma yaqumul hisab. Sampai di hari ditegakkannya hisab. Itu doa Nabi Ibrahim. Nabi Nuh ketika berdoa, Rabbighfirli wa li walidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minin wal mu'minat. Ya Allah ampunkan dosaku dan semua dosa-dosa orang tuaku, juga dosa orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman dan semua dosa orang mukmin dan mukminat. Itu doa Nabi. Maka tadi saya bilang bahwa kalau kita berdoa seperti itu,
kita sudah ada sedikit sifat kenabian, memohon semua orang agar masuk surga. Jadi kita jangan bertindak sebaliknya, suka menerakakan orang atau membuat orang lain seakan-akan tertutup pintu surga untuk mereka. Itu bukan sifat pendakwah. Apa manfaatnya kalau kita berdoa untuk orang lain, Pak? Tadi sekilas sudah saya katakan, kita pun dapat hal yang sama. Dan ini dibuktikan dalam beberapa riwayat. Di antaranya hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abu Darda pernah mendengar Rasulullah berkata, "Ma min 'abdin muslimin." Kalau ada seorang hamba yang muslim, yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi, dia berdoa kepada saudaranya bi dhahril ghaib, dalam keadaan saudaranya itu gaib, dia tidak tahu bahwa kita mendoakan dia. Kita kan waktu doa lil mu'minin wal mu'minat, itu kan orang enggak tahu bahwa kita sedang mendoakan mereka semua. Itu termasuk dhahrul ghaib. Atau kita doakan saudara-saudara kita yang tinggal di Palestina, kita doakan saudara kita yang sedang musibah di tempat ini, di tempat itu. Kita doakan. Mereka enggak tahu kita sedang mendoakan mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, illa qalal malak. Kalau doanya begitu bentuknya, yaitu meminta kepada mukmin yang lain pun dengan doa itu, maka malaikat berkata, walaka bimislin, engkau pun mendapatkan ampunan yang sama. Jadi apa yang kita minta untuk orang, itu disegerakan oleh Allah, kita dapat perkara yang sama. Minta ampun ke sana, Allah ampunkan dosa kita. Ya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib. Apabila seseorang berdoa kepada saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak mengetahuinya, saudaranya tidak mengetahuinya, kita di tengah malam bibir kita bergerak mendoakan semua saudara kita yang sekandung agar diberi rezeki yang berkah, agar mereka diberi hidayah, diberi ampunan, macam-macam kita doakan, Pak, untuk saudara-saudara kita. Apa kata Nabi? Orang yang melakukan doa seperti begitu mustajabah, doanya termasuk doa yang cepat dikabulkan. Karena hilang nih rasa dengki dan ego nih hilang, Pak. Kita mulai berfikir, ya Allah semoga semua diampunkan, ya Allah semoga semuanya dapat hidayah. Begitu-begitu kita fikirkan, maka doa kita termasuk yang mustajabah. Lalu inda ra'sihi malak, ada malaikat yang mendengarkan doa itu. Kita kan punya malaikat pengiring selalu. Malaikat kan selalu mengiringi kita. Malaikat yang mengiringi itu, ya, ketika dia mendengarkan doa orang ini untuk saudaranya dengan kebaikan, qala al-malak al-muwakkal bihi, berkatalah malaikat yang menemani atau mengiringi kita, amin. Malaikat yang nyahut amin doa kita kalau bentuknya model mendoakan orang lain. Malaikat menyahut amin, walaka bimislin, engkau pun dapat jawaban yang sama atau perkara yang sama. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim semuanya. Jadi kalau begitu, ada satu kata kunci yang kita lewatkan. Kalau pingin kita kaya, maka doakan orang lain supaya kaya. Itu lebih cepat, Pak. Kalau pingin kita sehat, doakan orang lain supaya sehat. Sederhana kan? Selama ini orang berpikir doa sendiri. Padahal doa untuk orang itu lebih cepat mustajabahnya. Kalau yang belum punya anak, maka sering-seringlah berdoa untuk orang lain agar mereka punya anak. Maka Allah menjawab doa itu, engkau pun mendapatkan anak. Itu kuncinya. Dan ini yang tidak banyak dilakukan oleh orang hari ini. Sederhana, Masya Allah, dengan hanya membuang sifat egois di dalam hati, hanya dengan mendapatkan sedikit sifat untuk menyelamatkan orang lain, ternyata Allah lebih sayang orang-orang yang begini dalam doanya. Jadi apapun yang kita fikirkan untuk orang, sebutkan dalam kalimat itu, maka kita mendapatkan hal yang sama.
Jadi sama seperti laknat. Kita melaknat orang itu tidak layak dilaknat, maka laknat itu kembali ke kita. Itu kalau bentuknya keburukan. Juga begitu juga kalau sifatnya doa. Kita doakan agar orang lain mendapatkan iman yang kuat, maka Allah memberikan kita iman yang kuat seperti doa kita untuk orang lain. Nah, ini kelebihan orang yang berdoa ketika mengumumkan, menjadikan doanya secara umum untuk orang lain.